Ini ada smart charger mereknya ISDT ya. Ini seri 608 PD. Dia ada inputan USB-C ya. Jadi ada XT60 dan USB-C. Ini sangat kecil ya, mungkin lebih kecil daripada ini nih. Ini adalah seri ISDT Q6 Nano Smart Charger. Nih. Kita buka. Jadi apa yang didapat ya? Yang didapat itu manual book. Sekarang kita lihat di device-nya. Ini device-nya seperti ini. Jadi ada tulisan. Oke. Cuma ada 3 tombol, terus ini ada XT60, ini untuk kabel balancernya. Nah, yang di sini ini ada XT60 dan USB-C. Jadi yang perlu diperhatikan untuk penggunaan ini, kita harus lihat dulu di manual book. Maksimal input current itu 10 ampere, USB-C itu cuma 5 ampere. Jadi yang ini USB-C nya itu cuma 5 ampere, sedangkan untuk XT60 dia bisa 10 ampere maksimal. Untuk inputnya 5-30 volt itu untuk XT60, sedangkan untuk USB-C nya itu dari 5 sampai 28 volt. Oke. Untuk output dari 3 volt sampai 30 volt. Terus untuk balance current itu 0,8. Jadi memang kecil ya untuk balancingnya ya, 0,8. Charger ini dia bisa support untuk ngecas, ada LiHV, atau sebenarnya LiHV ini sama kayak LiPo, cuman high voltage. Kalau LiPo dia cuma 4,2, sedangkan LiHV dia bisa 4,3 volt. Oke, sampai 4,5. Ini udah tinggi banget ya kalau 4,5 volt. Tapi biasanya orang ngecas LiHV itu di 4,35 itu udah ini ya, udah mentok ya. Karena kalau nanti dipaksa, umur baterainya akan menurun. Nah, ini support 1-6S. PB baterai itu aki, terus NICD, NIMS itu sampai 1-16S. Informasi yang harus diketahui, gimana caranya untuk pengoperasiannya juga nanti akan kita tes. XT60 dulu ya. XT60, oke, saya punya ini 6S. 6S berarti tegangan di 25 volt sekian lah ya. Pertama kali dia seperti ini, dan di sini ada input voltage tadi ya. Oke, bentar, saya akan ulang. Di sini ada input low input voltage, yang artinya adalah mau seberapa sih untuk input low-nya ketika misal kita pakai baterai seperti ini ya. Dia ketika kita pakai dia pasti akan turun. Beda kalau misal kita pakai adaptor, pakai power supply yang langsung dari PLN. Perlu mengatur itu, cuman nggak terlalu penting karena tegangan akan konstan. Tapi kalau kita pakai baterai yang seperti ini, ya apapun itu ya, baterai ini atau mungkin baterai yang lebih gede lagi seperti ini, ketika kita pakai ini pasti akan turun tegangannya. Di sini ada proteksinya. Proteksinya adalah yang tadi itu ya, ketika dia akan ada di low input voltage. Nah, ini kita bisa atur nih. Misal saya atur di 22 misal. Oke, kita tinggal start. Oke ya. Jadi artinya ketika alat ini saya set di 22 volt, untuk total tegangan itu di 25,1 volt. Nah, ketika pas proses ngecas
dia pasti akan turun dan dia akan berhenti di tegangan 22 volt dan dia akan berhenti. Jadi alat ini akan memberhentikan secara sepihak lah, intinya dia pasti akan berhenti di situ dan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, karena ini salah satu proteksi yang menurut saya ini mungkin di semua smart charger ada ya fasilitas itu ya. Dan yang menariknya, dia itu bisa off untuk layarnya. Ketika kita pencet, dia akan hidup lagi. Baterai 6S 2500 mAh dan ini udah saya cas full ya. Untuk ngecas ini 6S 1050 mAh. Oke, kita akan coba seperti apa caranya, dan bagaimana caranya ya, karena ini agak berbeda nih. Jadi menu ini berbeda sekali dengan yang ini. Dan udah terdetek ya untuk tegangannya. Jadi tegangan untuk sel 1 3,4, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4, 3,4. Jadi di sini tuh ada menu-menu. Jadi menunya memang cuma seperti ini ya. Simple. Ini ada untuk yang menu pertama ini untuk ngecas LiPo. Terus yang kedua LIHV, LIVE, NIMS, NIMS sama NICD itu sama. Terus ini PB itu untuk aki ya. Untuk merubah dari untuk berapa S dan berapa ampernya, caranya adalah kita tekan yang lama. Oke. Nah, setelah berkedip kita tinggal atur nih. Kita mau berapa ampere. Kita coba di 1,5. Terus kita pencet lagi. Nah, ini mau seberapa. Oke. Nah, terus pencet lagi. Dia akan pindah ke berapa S nih. Ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ini 6S. Kita di sini 6S. Udah. Oke, dan ini bisa dirubah-rubah ya. Untuk menunya, menu 1, 2, 3. Tapi kita ngikutin yang standar aja ya. Setelah itu udah, pencet yang lama. Dia akan settingan ini akan ke store ke memori ya. Jadi ketika kita nanti matiin tegangannya, power supply-nya kita cabut dan kita colok lagi, settingan akan tetap seperti ini. Nah, untuk ngecas itu cuma sekali. Kalau ini udah bener, kita cas, pencet di tengah. Di sini ada keterangan, di atas ini ada LiPo, di sini 6S, 1,5 ampere adalah 1,5 adalah arus yang udah kita set tadi. Terus ini adalah 8 mAh, ini adalah total yang udah masuk di sini, kira-kira seperti itu. Terus yang ini adalah tegangan total dari baterai ini. Oke. Kalau 6S berarti nanti ini akan berhenti di 25, sekian volt. Oke. Ini informasi dari input tegangan 24,6 adalah ini. Oke. 51 derajat atau 123 derajat Fahrenheit itu ini untuk device-nya. Jadi temperatur device ya. Nanti kalau dia udah ke 60 kalau nggak salah,
dia akan 55 sampai 60 dia akan kipasnya akan nyala. Ini untuk informasi yang pertama. Informasi kedua, kita tinggal geser. Nah, kita tinggal geser. Di sini adalah tegangan untuk baterai yang dicas. Ya, jadi baterai ini ya. Untuk melihat resistansi kita tinggal geser lagi. Nah, ini ada resistansinya. Untuk sel 1 16,6, 3 1 2 3 4 5 ini gede-gede ya, karena biasanya dia akan berubah ketika dicas. Ini udah nyala nih kipasnya. Jadi kalau di proses dicas, resistansi pasti akan berubah-ubah gitu. Oke, sekarang saya akan matiin. Karena mematikan cukup tekan di tengah aja sekali, dia nanti akan mati. Untuk kipas masih nyala karena dia harus mendinginkan dulu. Setelah dingin dia akan berhenti. Tapi untuk pengecasan sebenarnya ini udah berhenti. Saya akan copot. Oke, saya akan copot ini. Dan saya akan coba untuk ngecas baterai 4S. Ini 4S. Apakah yang terjadi ketika dari sebelumnya kita 6S, cas 6S ini, dan setelah itu kita ngecas 4S tapi pakai settingan yang sebelumnya yaitu 6S. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ini 6S ya. Nah, dia ada message ya, battery cell connect error. Jadi dia akan ngeluarin pesan ini karena nggak match antara settingan dan baterai. Jadi kita harus rubah lagi. Kita harus rubah ke 4S. Tuh, kalau ini tidak dirubah, baru dia bisa. Jadi memang proteksinya ada ya. Oke, ini untuk kasus untuk settingan ya, settingan dari 6S ke 4S. Kalau kita matiin tinggal kita pencet aja sampai dia, nah dia sampai sleep ini ya. Oke, tadi kita nyoba di XT60, sekarang kita coba yang USB-C, apakah dia bisa.